Halo guys, kembali lagi bersama gua Fadil dari Suka IT. Kapan terakhir kali nih AMD sama Nvidia bikin GPU mid-range yang kompetitif lagi kayak gini? Timing kehadiran Radeon RX 7900 GRI dan GeForce RTX 4070 Super rasanya sulit tidak melihat nih kalau kedua GPU ini ditakdirkan untuk saling beradu. Begitupun timing rilisnya yang sepertinya memang mengincar nih uang lebaran kalian. Lalu siapa nih di antara keduanya yang layak dibeli menggunakan THR kalian? Akan ada beberapa poin penilaian yang akan gue kaji dalam video ini. Tapi sebelum ke sana, gue jelaskan dulu nih detil-detil dari kedua GPU ini dimulai dari kubu merah dahulu. Radeon RX 7900 GRI memang paling baru hadir di sini, tapi aslinya ini GPU udah eksis sejak Juli 2023 lalu di negara China secara eksklusif. Maka dari itu arti GRE atau GRE ya terserah sih kalian nyebutnya gimana. Ini merupakan kepanjangan dari Golden Rabbit Edition yang mereferensikan CEO Cina yang memang 2023 kemarin itu merupakan tahun kelinci. Dan 7 bulan kemudian AMD pun akhirnya nih memutuskan untuk merilis GPU ini secara global. Cuman entah kenapa tetap membawa nama GRE ini yang kayaknya bakal kurang relate ya untuk masyarakat global. Harusnya sih mah dinamakan RX 7900 polos aja gitu. Tapi ya again ini udah keputusannya AMD jadi ya kita terima-terima aja nih. Secara spek sendiri, RX 7900 GRI menggunakan chip Navi 31XL, yang mana ini merupakan chip turunan dari Navi 31 XTX yang terdapat di RX 7900 XTX. Dengan begitu, chip ini punya fisik yang sama nih dengan GPU RDNA tertinggi tersebut, hanya aja jumlah compute unit dan shader core-nya itu terkena sunat. Tak hanya sampai situ aja, konfigurasi memori yang dipakai pun juga kena sunat nih menjadi 16GB 25/6-bit, yang mana ini membuatnya secara overall memiliki spek yang terlihat lebih cocok untuk bersaing di ranah GPU mid-range. Untuk harga SRP-nya sendiri pun ada di $550, yang harusnya sih sekitar 9 jutaan lah di Indonesia. Di sini nih gue megang GPU RX 7900 GRI dari Power Color Hellhound, yang mana ini GPU-nya punya desain triple fan dan ini punya build quality yang premium banget lah. Pokoknya bobotnya tuh kerasa banget beratnya. Serta GPU ini pun juga punya LED RGB di bagian fan dan juga logo Hellhound-nya nih. Nah, soal colokan power sih di sini masih pakai 2x8 pin PCIe, jadi lebih bersahabat nih sama power supply lama kalian. Lalu untuk port di sini ada 3 kali DisplayPort 2.1 dan 1 kali HDMI 2.1. Next, untuk si RTX 4070 Super yang sekali lagi nih Nvidia menggunakan istilah Super sejak era RTX 2000 series lalu, yang mana ini dimaksudkan sebagai middle improvement. Seri 4070 Super dibanding 4070 polos masih sama-sama berbasis chip Ada Lovelace. Untuk itu pun tidak ada perubahan yang signifikan melalui beberapa spek seperti konfigurasi memorinya di sini ya masih sama-sama 12GB. Nvidia di sini hanya memberikan peningkatan jumlah CUDA core, hanya saja memang nih jumlahnya itu cukup signifikan perbedaannya. Secara harga pun juga tidak memiliki perubahan yang signifikan walau si 47 polos itu dijual $50 lebih murah sih, tapi ya realitanya di marketplace beda harganya ya tipis sih, jadi memang dibuat nanggung nih untuk sekalian aja ambil versi supernya. Untuk RTX 4070 Super yang gue pegang di sini merupakan seri Asus Dual, yang mana ini desain GPU-nya paling gue suka sih, karena selain ukurannya compact, ini ada detil-detil kecil berupa corak dan tulisan. Serta hampir separuh GPU-nya ini tuh semi-transparan sebab kayak menggunakan material plastik mika gitulah. Tentu ini desain yang sangat unik sih yang belum pernah gue lihat ya pada sebuah GPU. Hanya saja memang sih secara build quality ini tidak lebih baik dari seri Power Color Hellhound. Apalagi material mikanya ini bakal rentan baret yang mana ini udah mulai terlihat nih pada sampel GPU yang gue pegang ini. Kemudian soal colokan power di sini udah make 16 pin PCIe atau 12 VHPWR. Jadi wajib banget nih kalian punya power supply ATX 3.0. Lalu seri Asus Dual ini tidak menawarkan LED RGB serta ya punya jumlah port yang sama sih seperti RX 7900 GRI. Oke, sekarang saatnya kedua GPU ini masuk ke dalam ring tinju dan kita akan lihat siapa yang merupakan GPU terbaik. Pertama kita lihat performa rasternya terlebih dahulu alias performa gaming tanpa ray tracing. Di sini gue akan tes pada game resolusi 1440p dengan settingan rata kanan. Nah, pada game Shadow of the Tomb Raider, RTX 4070 Super mampu mengungguli RX 7900 GRI. Walau ya bisa gue katakan sih kedua GPU ini memiliki hasil performa yang sama-sama impresif. Kemudian game Marvel Spider-Man Remaster, sekali lagi RTX 4070 Super masih menduduki puncak klasemen dengan performanya.
Game berikutnya di sini ada Forza Horizon 5. Di sini yang unggul ternyata RX 7900 GRE. Game selanjutnya ada Counter-Strike 2. Di sini ternyata sekali lagi RX 7900 GRE lebih unggul dari 4070 Super. Jadi setelah 4 game yang dites hasilnya jadi seri nih. Maka dari itu kita lanjut nih ke game berikutnya, ada The Witcher 3 dengan next gen upgrade. Sekali lagi RX 7900 GRE ternyata unggul nih. Dan terakhir ada game Cyberpunk 2077. Untuk terakhir kalinya si RX 7900 GRE kembali mengungguli 4070 Super. Sehingga untuk total 6 game yang udah gua tes, RX 7900 GRE menunjukkan memiliki performa raster yang jauh lebih baik dari 4070 Super. Sekarang kita lanjut ke performa ray tracing. Di sini sudah bisa ketebak lah siapa yang bakal lebih unggul. Yap, tentu saja si RTX 4070 Super. Ya wajar sih, secara teknologi si Nvidia tuh udah masuk ke generasi ketiga buat GPU yang bisa ray tracing, ketimbang AMD nih yang baru masuk ke generasi kedua. Kemudian kita lanjut ke performa 3D rendering. Nah, di sini pada tes Blender Classroom, RTX 4070 Super jauh lebih superior karena memang support CUDA. Belum lagi kalau udah pakai optics ya tentu ini bakal jadi jauh lebih kenceng lagi. AMD sebenarnya sih sudah playing catching up nih sama Nvidia seperti mengeluarkan Radeon Hip untuk mentranslate API Nvidia CUDA. Tapi ya karena sebatas translate, tentu performanya akan beda nih sama yang bisa berjalan native. Kemudian kita lanjut ke tes berikutnya, yaitu tes performa AI. Di sini kalau ada yang bilang GPU AMD itu nggak bisa buat AI, itu sih udah ketinggalan banget nih. Karena kubu merah itu sebenarnya cukup serius loh untuk menggeluti di bidang ini. Dengan mereka nih di sini sudah membangun API khusus untuk olah AI bernama ROCm atau memiliki kepanjangan dari Radeon Open Compute. Sampai di sini juga mereka tuh mengakuisisi perusahaan software AI bernama Node AI, yang mana semua usaha-usaha ini dilakukan tuh demi bisa bersaing dengan Nvidia yang udah start duluan di bidang ini. Anyway, walaupun begitu, kita akan tetap nih lihat siapa yang akan lebih unggul pada beberapa tes software berbasis Stable Diffusion. Pertama di sini gue tes Waifu Bench racikan Mas Alpha Jonathan. Ya di sini sepertinya sih jalan AMD tuh masih panjang ya, karena gap performanya tuh bisa mencapai 10 kali lipat. Dimana hasil ini pun juga sekaligus menunjukkan betapa dominasinya Nvidia CUDA. Kemudian lanjut ke tes software Node AI Sharp. Nah, di sini si RX 7900 GRE bisa jalan menggunakan ROCm. Tapi entah kenapa ternyata hasilnya tuh malah jauh lebih lambat nih dari saat menggunakan Vulkan. Belum lagi si 4070 Super tetap jauh lebih unggul dengan CUDA-nya. Yang mana ini pun menunjukkan perjalanan AMD di bidang AI masih sangat-sangat panjang. Dan ya, untuk saat ini sih memang Nvidia adalah opsi yang lebih superior soal per AI-an. Next, kita akan lihat efisiensi daya antara kedua GPU ini. Kalau hanya melihat borosnya aja, ya tentu RX 7900 GRE punya konsumsi daya yang jauh lebih tinggi. Tapi konsumsi daya tersebut coba kita hitung nih dengan output FPS yang dikeluarkan GPU ini untuk bisa nih mendapatkan hasil efisiensinya. Nah, dari tes Cyberpunk 2077 ternyata si RX 7900 GRE punya performa 17% lebih tinggi dengan hanya mengkonsumsi daya 15% lebih tinggi aja nih dari 4070 Super. So, dengan begitu bisa dibilang si RX 7900 GRE sedikit lebih efisien dari 4070 Super. Walau memang secara wattmeter menunjukkan konsumsi dayanya lebih boros, tapi ya namanya efisiensi harus dihitung juga dengan output performanya. Nah, terakhir adalah soal price to performance kedua GPU ini. Siapakah yang jauh lebih baik? Berdasarkan harga yang gue ambil di marketplace, si Asus Dual RTX 4070 Super ini ada di 11,8 juta. Dan untuk Power Color Hellhound RX 7900 GRE ini belum ada yang jual sih sayangnya. Jadi gue ambil aja dari harga 7900 GRE yang udah dijual. Nah, setelah gue hitung-hitung, harga FPS per rupiahnya ternyata bisa dikatakan si RX 7900 GRE jauh lebih ramah kantong nih dibanding 4070 Super. Adapun beberapa honorable mention yang bisa menambah pertimbangan kalian, seperti jumlah VRAM si RX 7900 GRE ini punya 16GB, dan tentu sih ini jauh lebih advantage ya dari 4070 Super yang cuma 12GB aja. Ya walau gue pribadi sih belum bisa melihat ya seberapa butuhnya si 16GB VRAM di 1440p, tapi ya kalau untuk future proofing ya 16GB VRAM bakal jauh lebih worry free.
Lalu juga ada nih ekstra fitur lain macam software creation yang gue rasa sih di sini Nvidia jauh lebih unggul ya karena mereka tuh punya Nvidia Broadcast. Yang gue rasa sih ini software tuh useful banget yang di sini pun juga gue pakai sehari-hari nih buat noise reduction. Dan untuk AMD sih sebenarnya juga punya nih fitur noise reduction tapi outputnya belum selevel lah sama Nvidia Broadcast. Begitupun juga fitur-fitur streaming lain yang sayangnya tidak selengkap Nvidia Broadcast tersebut. Lalu ada hal juga seperti Nvidia DLSS yang gue rasa sih dari sisi visual tuh jauh lebih enak dilihat ya ketimbang AMD FSR. Tapi di sini AMD tuh punya FSR 3 frame gen yang jauh lebih fleksibel nih untuk makainya. Apalagi di sini bisa di-enable via driver sekalipun gamenya tersebut belum support nih sama FSR 3 tersebut. Jadi sumpah sih ini fiturnya game changing banget untuk AMD. Apalagi kita juga bisa mod tuh untuk gantiin DLSS 3. Ya jadi sih gue rasa ekstra-ekstra seperti ini tergantung dari preferensi kalian aja sih yang bisa saja mempengaruhi pertimbangan kalian untuk meminang di antara kedua GPU ini. So, dari 6 penilaian tersebut, kedua GPU ini bisa dikatakan sama-sama unggul nih menurut versi Suka IT. Tinggal kalian aja mau pilih GPU yang mana. Kalau pingin GPU yang kenceng dari sisi raster tanpa mikir ray tracing, plus punya harga yang jauh lebih terjangkau, ya tentu bisa ambil si RX 7900 Ti. Kalau pengen GPU yang bisa render dan AI, dan pokoknya ya nggak cuma nge-game lah, tapi bisa diajak kerja juga karena punya support Nvidia CUDA, ya tentu bisa ambil GPU RTX 4070 Super. So, GPU mana nih yang bakal kalian pilih untuk menghabiskan uang THR kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan mungkin segitu dulu untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian gak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.